Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kristi Putri Saron Borusaragi dengan NPM 2235300009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas dari ibu dosen kita, yaitu Ibu Erika Nora Simamora, SPD MPD, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Keragaman Siswa dalam Psikologi Pendidikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi keragaman siswa ini, kita sebagai seorang guru ataupun calon guru harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keragaman dari siswa-siswa kita, baik dalam etnis, budayanya, agamanya, perilakunya, kekurangannya, apapun itu yang termasuk dalam keragaman siswa kita nantinya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi kita. Apa sih itu keragaman siswa? Keragaman siswa merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat kita hindari dalam dunia pendidikan. Setiap siswa pasti membawa latar belakangnya masing-masing, baik dalam pengalaman, potensi juga yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat kita lihat dari berbagai aspek yang dialami siswa kita tersebut, baik itu dalam aspek budaya, status sosial, ekonomi, hingga kemampuan akademik siswa tersebut dan gaya belajar siswa tersebut. Jadi, untuk kita calon guru maupun guru harus mengetahui apa keragaman dari siswa-siswa kita nantinya. Dalam keberagaman siswa ini juga memiliki faktor loh. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keragaman siswa itu ada dua, yaitu faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dirinya sendiri, baik itu dari faktor internal genetik, temperamen, ataupun minat dan bakat siswa tersebut. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia, yaitu dari lingkungan keluarga, pengalaman belajar sebelumnya, dan interaksi sosial siswa tersebut. Dan faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan dua faktor yang dapat mempengaruhi suatu hal seperti perubahan sosial anak, hasil belajar anak, maupun kinerja dan usaha anak nantinya. Dalam keberagaman siswa juga memiliki dampak loh. Dampak apa aja sih yang dapat dalam pembelajaran keragaman siswa? Yaitu memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak positifnya, siswa dapat memperkaya pengalaman belajar. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial, yaitu dia bisa mengembangkan keterampilannya kepada temannya atau sahabatnya ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas anak tersebut. Jadi siswa dapat meningkatkan kreativitasnya melalui pelajaran yang dipelajarinya di sekolah tadinya. Dan dampak negatifnya yaitu perbedaan kecepatan belajar, yang artinya perbedaan itu nampak di keragaman siswanya. Kan ada nih siswa yang pintar dan sangat pintar, itu kan pasti beda. Yang sangat pintar pasti dia gesit untuk mengetahui dan mengerti tentang pembelajaran yang diberikan gurunya. Sedangkan siswa yang pintar tadi, dia kurang cepat ataupun lamban untuk mengerti tentang penjelasan ataupun materi yang diberikan gurunya tadi. Yang kedua, gaya belajar yang beragam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, gaya belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, tapi ada juga yang lamban. Yang ketiga itu kebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui,
ada dia siswa yang sangat memerlukan kebutuhan khusus, yaitu siswa yang bisa kita bilang siswa yang memiliki kekurangan dalam hidupnya, ataupun dia tunanetra atau tunarungu, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Untuk teman-teman yang menantinya akan menjadi guru, kita harus memiliki strategis untuk mengajar siswa yang beragam, yaitu dengan beberapa aspek. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi, yang dimana pembelajaran diferensiasi itu adalah metode pelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar siswa tersebut. Yang kedua, penggunaan berbagai metode pembelajaran. Dengan aspek ini, kita dapat menggunakan berbagai metode, yaitu dengan metode yang membuat siswa itu tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. Ya, bisa kita tambah dengan medianya, contohnya Infocus, yang dimana Infocus itu bisa menarik minat ataupun keinginan siswa yang akan kita ajar nantinya. Yang aspek ketiga yaitu pemberian kesempatan untuk berkolaborasi. Dalam aspek ini, kita dapat memberikan kesempatan untuk siswa-siswa kita nantinya, yang dimana mereka bisa membuat belajar kelompok. Di dalam belajar kelompok itu, siswa tersebut akan berkomunikasi dengan teman-teman sekitarnya supaya mereka bisa dapat berkolaborasi tentang pelajaran yang telah dijelaskan oleh gurunya tadi. Jadi mereka bisa sharing atau mereka bisa bertukar pikiran tentang pembelajaran yang sudah diberikan tadinya. Dan yang keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Baiklah teman-teman, untuk aspek yang keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, ya, bukan inklusif. Maaf, saya salah ketik tadinya. Baiklah, menciptakan lingkungan belajar yang aktif ini adalah tentang pengajar dan si pelajar, di mana seorang guru dapat memberikan tanya jawab kepada siswanya supaya kelas tersebut lebih aktif, serta siswa dapat menerima ataupun memberi jawaban serta dapat memahami pembelajaran yang diberikan guru tadinya. Jadi itu kayak lebih memudah siswa untuk memahami apa pelajaran ataupun penjelasan yang sudah diberikan guru tadinya. Oke, kita masuk tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang saya berikan dalam keberagaman siswa, yaitu keberagaman siswa merupakan suatu kenyataan yang tak terelakkan dalam dunia pendidikan, yang dimana memahami dan mengakomodasikan perbedaan individu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif nantinya. Jadi setiap siswa itu unik dan membawa potensinya yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, kita perlu merancang pembelajaran yang dapat meresponsif terhadap kebutuhan individu agar semua siswa dapat mencapai kesuksesan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang tidak jelas yang saya berikan tadi, saya mohon maaf, ataupun ada kata-kata yang tidak mengenankan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf. Terima kasih untuk dosen Ibu Erika Nora atas kesempatan yang sudah diberikan saya untuk menjelaskan sedikit tentang keberagaman siswa. Oke, saya Kristi Putri Saron Burus Saragi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan dari awal, pertengahan hingga akhir. Oke, bye-bye.